Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama kami di sini teman-teman. Masih mengawal kasus Vina Cirebon. Terima kasih teman-teman yang udah mengklik video ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu ya, dan dimudahkan rezekinya. Kali ini kita masih mengawal kasus Vina Cirebon. Ya, kali ini kita nge-reaction video. Video pertama itu dari Kang Deddy Mulyadi KDM. Diperiksa di Bareskrim, daya ingat Adi bikin kagum, mampu menjelaskan kecelakaan secara runut. Kita saksikan, meluncur. Jadi yang penting kita mengalahkan hawa nafsu dulu kan gitu. Gurunya dari mana? Dari Jawa Timur, almarhum guru saya, Lamongan, saya bilang gitu Pak. Emang bener nggak kenal sama Pak Deddy sebelumnya? Enggak, saya itu dipanggil itu Agustus, tanggalnya saya lupa tapi awal Agustus Pak gitu. Setelah tahu kan baru nunjukin Gmail itu tadi Pak, bahwa saya tanggal 4 ketemu Bapak kan saya tanggal 5 kan di Jogja, di Jogja Itu gitu. di Jogja ya. Itu kan saya ini nggak direncanakan seperti yang dikatakan di media-media, saksi yang dibikin-bikin, enggak. Karena panggilan jiwa saya melihat ada tayangan di iNews TV, kok kayak lokasi yang tempat saya itu yang membuat saya terpanggil Pak. Ini bukan pembunuhan, tapi ini kecelakaan gitu. Kamu kenal sama Hadi Saputra? Nggak kenal Pak. Hadi Saputra itu siapa? Lah kamu ini dilaporin, dijadiin saksi atas laporan ke Rudiana untuk jadi saksinya. Siapa itu? Hadi Saputra gitu Pak. Ya saya kan nggak kenal sama Pak Hadi Saputra itu Pak. Saya nggak ngerti sama itu 7 terpidana. Ya nggak kenal Pak. Saya kan bukan orang Cirebon, saya bilang gitu. Saya kan orang Jawa Tengah Pak. Dan terus kamu waktu ngelihat itu posisi duduk kamu di mana? Kamu udah pernah diajak ke situ nggak? Belum Pak, saya kan waktu mau diajak saya itu lagi sakit. Bener nggak pernah ke situ lagi? Belum, saya belum Pak. Tapi kalau diajak ke sana, saya ingat tempat duduk saya di mana, posisi saya. Terus seingat saya itu Pak, ada tempat duduk saya, ada gang turun mau ke kampung. Bukan jalan ini Pak, gang. Ada besi itu dipisah lah intinya, besi tempat saya nyender itu ada gang turun, kira-kira 4 atau 5 meter saya duduk di situ. Nah, terus dia lihat ada Google Map apa itu, ya bener ada turunan. Nah itu. Jadi omongan Mas Adi ini diperbandingkan oleh penyidik dengan data digital. Nah, gitu. Dan terus setiap omongannya klop dengan data digital. iya, terus yang datang siapa aja. Nah ini Pak, saya jangan dipotong dulu ya Pak, saya mau nerangin. Saya pas duduk di situ, lewat Indomaret itu ada motor cewek sama cowok naik motor, seneng-seneng, ketawa-ketawa lah Pak intinya. Nah gitu. Jadi dengan kecepatan tinggi motornya oleng. Nah dari saya duduk tuh, lewatin saya tuh motornya oleng, langsung meleset. Yang pengendara yang laki-laki ngantem Ya itu ya, kecelakaan. motornya ngesrek ke depan, yang perempuan kena trotoar. Nah gitu Pak, ada pengendara dari atas lawan arah itu turun, nengok sebentar tapi nggak nolongin, langsung jalan lagi. Ada satu orang berhenti di seberang itu Pak. Berarti yang nengok terus nggak turun tuh berangkat lagi tuh Pak Ismail ya? Ya, kemungkinan kan gitu. Terus Dia boncengan waktu itu? Ya boncengan, ada 2 pengendara lawan arah lagi, nanya ke saya ada apa, kecelakaan, saya bilang gitu. Terus saya motor itu taruh di pinggir, saya bertiga nyebrang, berarti saya berempat Pak di situ. Nah berempat. Terus ada motor satu lagi datang, ada apa? Dijawab teman-teman, ada kecelakaan. Nah, terus saya ngomong, Pak,
tolong yang punya motor lapor yang tahu polsek terdekat gitu. Saya suruh lapor. Nah sebelum orang itu berangkat Pak, saya bilang gitu sama Pak penyidik, ada 2 orang lagi datang lagi boncengan, 2 lawan arah. Nah gitu. Terus Ya, benar banget ya. Adi saksi ini daya ingatnya cukup kuat. Masih bisa mengingat waktu kejadian kecelakaan Vina dan Eki. Next ke video berikutnya. Miris dan memprihatinkan kasus Vina terlihat tidak menjadi prioritas penegak hukum. Mas Reza untuk mengomentari, apakah memang Anda sepakat dengan Pak Nasrullah bahwa ada pembiaran dalam hal penetapan tersangka Dede? Saya ingin memberikan tanggapan ke Pak Nasrullah dan Bang Jutek sekaligus. Begini, beberapa hari lalu sesungguhnya saya mencoba membangun komunikasi dengan Mabes Polri. Saya berkirim WhatsApp ke nomor hotline Polda Jabar yang secara khusus diperuntukkan pengungkapan kasus Cirebon. Oh, yang hotline waktu itu dibuka ya? Nah, dan yang juga isi yang kurang lebih sama saya juga kirim ke Divisi Humas Mabes Polri. Kenapa saya berkomunikasi kedua belah pihak itu? Dikarenakan di website Humas Mabes Polri, pemberitaan tentang kasus Cirebon ini yang mutakhir adalah pada bulan Juni. Itu saya tafsirkan bahwa terkesan sejak Juni sampai Agustus, seolah-olah kasus ini, skandal ini, kehebohan ini tidak lagi menempati prioritas tertinggi. Padahal Kapolri sudah mengatakan bahwa peristiwa Cirebon harus diungkap antara lain tuntas dan transparan. Tuntas tampaknya masih jauh di ufuk. Tadi Bang Jutek berharap disegerakan prosesnya agar tuntasnya juga bisa segera kita dapatkan. Tapi jangankan bicara tuntas. Transparansi pun terus terang membuat saya sekarang risau luar biasa. Karena tadi itu, sejumlah indikasi menunjukkan bahwa seolah-olah kasus ini tidak lagi berada pada prioritas tertinggi. Jadi kita atau saya pribadi paling tidak sungguh-sungguh tidak tahu apa yang sekarang sedang dikerjakan oleh Polda Jabar dan Mabes Polri terkait dengan peristiwa Cirebon. Nah, setelah saya berkirim WhatsApp dan email ke Polda Jabar maupun ke Divisi Humas Mabes Polri, apa respon yang saya terima? Nol. Tidak ada jawaban sama Tidak sekali ada. sampai sekarang ini? WhatsApp saya itu sudah centang 2. Artinya sudah sampai di tujuan. Artinya nomor hotline itu masih aktif. Tapi ternyata tidak ada respon apapun. Padahal Sekelas Mas Reza aja yang memberikan laporan tidak dijawab ya? satu mantan petinggi Mabes Polri saat itu bertanya ke saya, mungkin juga mengkritik saya. Apa kapasitas saudara? Bertanya ke Polda Jabar maupun Mabes Polri. Saya katakan, ketika hotline number itu diadakan oleh Polda Jabar, Dirhumas Polda Jabar menyebut silakan bagi masyarakat untuk berkomunikasi dengan kami melalui nomor itu. Jadi sudah kapasitas saya bertanya adalah sebagai anggota masyarakat. Dan isinya pun sesungguhnya konstruktif bagi Polri. Pertama, saya bertanya-tanya, ini bagaimana kabar Sudirman? Ada kabar bahwa Sudirman ini memiliki kondisi mental yang berbeda dengan orang kebanyakan. Kalau memang demikian, maka perlakuan hukum terhadap Sudirman ini harus berbeda. Agar tidak terjadi misalnya pelanggaran terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Kalau dia seorang penyandang disabilitas. Itu isi WhatsApp dan juga email yang Anda Betul. kirimkan? Nah, itu kan berarti saya bertanya, sekaligus memberikan pandangan konstruktif bahwa perlakuan hukum semestinya berbeda terhadap orang yang diduga memiliki masalah disabilitas tertentu. Misalnya disabilitas mental. Itu poin pertama. Yang kedua, belakangan ini kan terjadi kegemparan. Setelah saya utarakan berulang kali bahwa alat bukti yang merupakan bukti emas, bukti vital adalah bukti komunikasi yang ternyata ditemukan oleh Edwin Partogi, yaitu penasihat hukum Saka Tatal. Dia berhasil menemukan bukti yang ringkasnya adalah pada jam yang disebut-sebut bahwa Vina dan Eki sudah meninggal dunia, ternyata Vina masih berkomunikasi dengan kedua rekannya, yaitu Mega dan Widi. Pertanyaan saya, apa yang diyakini oleh Edwin Partogi sebagai alat bukti komunikasi forensik itu, bukti komunikasi elektronik itu valid atau tidak? Kalau ternyata itu hoax, kalau itu hanya sebatas klaim,
berarti sudah Edwin Partogi bermasalah dengan hukum. Tapi kalau ternyata itu valid, maka sesungguhnya Mabes Polri punya kerendahan hati untuk menyodorkan bukti komunikasi elektronik itu untuk kepentingan PK. Itu hal yang kedua yang saya ajukan. Yang ketiga terkait DPO. Berdasarkan putusan hakim yang sudah inkrah, ada 4 orang DPO. 4 orang DPO alias buron ini kemana mereka? Coba bayangkan, kalau ternyata Polda Jabar tidak lagi bekerja mencari 4 DPO itu, maka artinya ada putusan yang menyebut 3 DPO. Tapi ada putusan lain yang menyebut 4 DPO. Oke, itu isinya di mana? Dari mana yang 4 DPO? Silakan saja. Pokoknya berarti ada 3 perkara ya. Ada 3 berkas hukum. Berarti saya bayangkan 2 di antara 3 putusan hukum itu, yang satu menyebut 3 DPO, yang satu lagi menyebut 4 DPO. Terlepas berapapun jumlah DPO, yang ingin saya katakan adalah jangan sampai Polda Jabar terkesan membiarkan buronan berkeliaran di sekitar kita tanpa pernah dicari lagi. Ingat loh, mereka ini buron terkait apa? Terkait dengan pidana penganiayaan, pemerkosaan massal, dan pembunuhan. Kan super berbahaya ini. Kalau memang DPO itu ada, kalau memang ada, maka Polda Jabar harus cari dan dapatkan mereka agar tidak menghantui masyarakat, agar tidak menteror saya, misalnya. Nah, lagi-lagi, ini pertanyaan yang saya sertakan dengan pandangan konstruktif terkait dengan apa yang menurut saya perlu dilakukan. Sayang beribu sayang, isi komunikasi yang menurut saya konstruktif itu berupa dukungan bagi Mabes Polri dan Polda Jabar itu tidak terjawab. Padahal, sekali lagi, Kapolri sendiri yang mengatakan peristiwa Cirebon harus diungkap secara tuntas dan transparan. Transparansi yang saya tagih paling tidak adalah tolonglah respon bentuk komunikasi konstruktif yang sudah coba saya bangun kepada mereka. Oke, saya akan langsung minta Mas Reza untuk mengomentari apa. Oke teman-teman, itulah cuplikan video dari Mas Reza Indragiri. Tanggapannya miris melihat kasus Vina terlihat tidak mendapatkan prioritas dari penegak hukum di negara ini. Ada apa nih sebenarnya teman-teman? Oke teman-teman, sekian dulu video dari kami dan semoga video ini bermanfaat.